Selamat siang, selamat datang di podcast Kisih-Kisih Sar, di mana kali ini kita akan mendengarkan cerita dari narasumber saya yang sudah berpengalaman menjadi seorang abdi negara di Korps Baju Orange. Perkenalkan, nama saya Franky Antonio Sorotetenazega, peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 16, kelompok 1, dan narasumber saya dengan siapa Ibu? Kenalkan, nama saya Andi Fitri, jabatan saya APK APBN Ahli Pertama di Kampus Orange. Ibu bagian keuangan nih Ibu ya? Ya. Kalau boleh tahu Ibu di bagian ke operasi Ibu bagian apa Ibu? Di operasi khususnya di subseksi operasi dan siaga saya dipercayakan juga untuk menjadi kadahan atau kepala siaga harian di siaga. Oh Ibu kepala jaga harian. Ya. Nah ya Ibu, kalau boleh tahu Ibu kalau boleh tahu selama ini sudah mengabdi berapa tahun Ibu di Korps Baju Orange? Dari tahun 2022 saya pertama kali masuk ke Basarnas, berarti hampir kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Jadi ada banyak pengalaman pastinya. Ya lumayan, cuma nggak sebanyak senior-senior yang lain ya maksudnya. Kalau boleh tahu Ibu, selama menjalani melewati hari-hari menjadi seorang abdi negara di Korps Baju Orange, bagaimana pengalaman Ibu yang berkesan, dan juga kalau boleh diceritakan bagaimana pengalaman Ibu bisa bergabung menjadi Korps Baju Orange ini Ibu? Oke, pengalaman saya waktu bisa bergabung ke sana mungkin hampir sama dengan teman-teman lainnya. Mencoba peruntungan di dunia PNS ya. Kebetulan saya sudah hampir 3 kali mencoba dan alhamdulillah yang ketiga saya terima. Kalau awalnya sendiri jujur mungkin sampai sama dengan teman-teman saya lain, saya kurang tahu dengan Basarnas, kurang paham juga dengan itu. Tapi saya baru mulai mempelajari lebih jauh itu di tahun 2021 ketika itu saya mendaftar PNS dan saya mengenal Basarnas. Juga saya baru ingat bahwa ternyata dulunya saya pernah berinteraksi secara langsung dengan Basarnas. Saya pernah memakai jasa Basarnas untuk menyelamatkan seseorang. Nah disitulah saya tertarik untuk mungkin rezeki saya ada di situ. Makanya saya coba tes CPNS, tujuannya Basarnas, dan alhamdulillah dan memang saya diterima. Jadi agak unik pengalaman saya. Sedangkan kalau untuk pengalaman selama 3 tahun ini banyak ya, karena jujur saya bukan salah satu orang yang kayak udah siap dari awal untuk menjadi bagian Basarnas. Saya mikirnya hanya Basarnas hanya PNS lainnya gitu. Tapi ternyata enggak. Hanya ketika setelah saya bergabung saya tahu saya ekspektasi Basarnas saya itu lebih dari hanya keuangan. Ada yang dibutuhkan lebih. Yang paling saya ingat mungkin pengalaman sejak bergabung di sini adalah operasi Australia. Jadi tenaga tulis Australia yang pertolongan itu di Nusantara kalau salah, itu pengalaman paling mengesankan saya karena walaupun saya tidak terlibat secara teknis langsung di lapangan, saya non teknis di kantor, tapi pengalaman itu membuka mata saya bahwa ternyata menjadi Basarnas itu bukan hanya dibutuhkan kemampuan berenang, kemampuan resiko di lapangannya juga, tapi ada kemampuan teknis di belakang yang diperlukan untuk menopang operasi itu sendiri. Waktu itu saya diminta tolong menjadi penerjemah. Selain mengumpulkan informasi ya, saya juga diminta tolong sebagai penerjemah ketika ada waktu itu media asing. Itu juga ternyata membuka mata saya, itu pengalaman saya bahwa ternyata dunia search and rescue itu benar-benar bukan hanya sekedar di NIAS, bukan hanya sekedar di Indonesia, tapi bisa juga sampai menyentuh internasional. Negara ya Ibu ya. Nah, dari cerita Ibu nih, kan ada satu pengalaman yang berkesan dengan masyarakat internasional, dan pasti saya percaya banyak lagi pengalaman Ibu yang Ibu jalani. Nah, dari hal tersebut saya pengen tahu Ibu, bagaimana Ibu bisa menjalin kolaborasi dengan rekan Ibu, kerja Ibu, atau mungkin seperti tadi korbannya dari internasional, dari luar negeri, itu Ibu bagaimana menjalin komunikasi dengan korban yang mungkin berbeda bahasa dengan kita ya?
bagian operasi karena saya tadi cuma bukan tugas saya, tapi saya membantu teman-teman saya di operasi dengan menyalurkan bakat saya di bidang lain, yaitu mungkin di bahasa atau di administrasinya gitu. Dengan mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihan dari masing-masing anggota tim di situ, sebenarnya itu sudah menimbulkan bentuk kolaborasi yang baik gitu, karena akhirnya kita bisa menjalankan tugas itu dengan tepat dan cepat gitu, tanpa harus menghalangi tugas masing-masing atau kayak mengganggu proses operasinya sendiri. Lalu komunikasi saya dengan asing itu sendiri, bahwa itu kesadaran saya bahwa komunikasi yang baik itu perlu, karena kita ini bekerja di bukan hanya di bagian mencarinya, tapi mengumpulkan informasi. Kesadaran itu membuat saya harus saya menyatakan biasa bahwa saya harus mampu menyampaikan apa yang kita butuhkan dengan tepat ke pihak tersebut, dan saya harus mampu menyerap informasi apa yang disampaikan. Karena saya tahu bahwa apa yang kami kumpulkan itu juga mempengaruhi proses operasi saat itu. Jadi kembali ke kemampuan diri untuk menarik kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing itu aja sih. Terus juga mengalirkan kemampuan tersebut untuk keperluan bersama dengan masyarakat. Berarti dari cerita Ibu saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya sebagai ASN Basarnas ini kita selalu mengaplikasikan kolaborasi, artinya dari rekan kerja atau bahkan dari korban yang kita hadapi. Kita saling mengisi, saling mengerti satu sama lain begitu ya. Oke. Dari cerita Ibu juga kan operasi ini yang saya tahu bisa mungkin berhari-hari atau bahkan bisa full itu satu hari ya itu Ibu mandi. Nah, yang saya tahu sebagai ASN itu kita punya limitasi waktu, biasanya sampai jam 5 dari jam 7 ke jam 5 sore. Nah, itu Ibu bagaimana menyikapi hal tersebut, dengan pengalaman di mana di benak Ibu tadi ingin menjadi seorang ASN yang konotasinya harusnya ASN punya batas waktu kerja. Ya. Itu bagaimana Ibu? Cukup shock awal masuk. Jadi yang kita tahu PNS itu kerja dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Top segitu. Tapi ternyata ya saya bilang lagi, ternyata anggota yang masuk ke Basarnas itu diharap memiliki kayak harapan dari Basarnas itu lebih dari yang ASN biasa, PNS biasa. Apalagi saya sebenarnya latarnya masuk sebagai administrasi. Saya pikir kayak siaga 24 jam itu bisa ada di hari libur nasional, cuti bersama. Kita diharapkan ternyata bisa mengikuti itu semua, dan ternyata kami pun diharapkan seperti itu. Itu cukup shock gitu. Tapi ya sama seperti kayak itu resiko yang sudah dibebankan ketika kita memutuskan untuk menjadi ASN Basarnas. Resiko itu ya memang harus kita pegang, karena ketika kita memilih menjadi anggota Basarnas, kita sudah harus bisa meyakinkan diri kita bahwa hidup kita sekarang mengabdikan diri bukan hanya untuk pekerjaan PNS biasa, tapi kemanusiaan. Ada hal yang diharapkan dari waktu menantu warga, waktu menantu sendiri. Apakah lelah? Apakah capek? Iya. Tapi ya itu bagian dari tugas kita, bisa terbantahkan. Jadi kan kita dituntut loyal ya? Iya, loyal. Lebih benar mengabdikan diri, loyal, dan juga benar-benar itu termasuk juga kepada adaptif. Kita menyesuaikan bahwa ini loh yang diharapkan, kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan jam kerja yang mungkin beda, dengan itu juga terpengaruh. Hari Sabtu Minggu juga ikut kerja ya? Iya, bahkan ketika lebaran, dimana mungkin kita harusnya waktu berkumpul keluarga, kita harus ikut siaga khusus untuk menjamin keselamatan ketika mudik. Itu juga diharapkan. Kita nggak tahu celaka, Iya, itu bisa kita nggak tahu ke kondisi-kondisi membahayakan seperti apa dan kapan terjadi, kita nggak bisa prediksi. Jadi kita harus siap setiap saat. Demikian teman-teman SAR, dapat kita simak dari cerita pengalaman Ibu Andi, di mana
kita dapat menangkap sebenarnya ASN Basarnas itu mempunyai core value, di mana semua ASN punya core value, akan tetapi Basarnas itu selalu mengaplikasikan core value berakhlaknya di dalam setiap tugas yang diemban. Oleh karenanya Ibu, saya Franky mau mengucapkan terima kasih untuk sharing session dari Ibu pada siang hari ini, mana Ibu sudah mau merelakan waktu Ibu untuk berbagi dengan kami dan sobat-sobat SAR lainnya. Saya boleh minta sesuatu dari Ibu? Boleh, apa tuh? Tergantung kalau bisa saya penuhi. Saya mungkin dari teman-teman sobat SAR lainnya itu yang masih CPNS, Ibu bisa sharing atau memberikan motivasi gitu untuk mempersiapkan diri bagaimana kedepannya untuk menghadapi dinamika ASN di instansi Basarnas kita. Oke, mungkin apa ya? Saya yakin untuk teman-teman seluruhnya ini pasti lagi dalam masa penyesuaian. Pasti lagi dalam masa mengenal lebih jauh tentang pekerjaan seorang ASN, khususnya di Basarnas. Masih ada beberapa saat di mana kalian kaget, pasti ada beberapa saat di mana kalian lelah, karena khususnya di Basarnas sendiri kalian bukan hanya dilatih secara mental, tapi secara fisik. Itu pasti mengurangi tenaga. Yang saya harapkan dari teman-teman agar tidak terlalu terfokus pada rasa lelah itu, lebih fokus pada hasil yang didapatkan dari rasa lelah itu, karena saya yakin seluruh pekerjaan ASN itu, tapi pekerjaan kita ini berkaitan dengan kemanusiaan. Ada reward yang lebih besar di pekerjaan kita, yaitu bisa membantu korban berkumpul lagi dengan keluarga. Itu sebuah reward yang luar biasa. Dan dalam menjalankan tugas itu, dalam menjalankan misi kemanusiaan itu, saya harap teman-teman bisa memahami dan mengaplikasikan core value berakhlak ini dengan baik. Karena ya seperti tadi Mas Franky bilang, kayak tugas kita itu di setiap bagian terkecilnya itu mengaplikasikan peran. Kita melayani masyarakat, kita menyesuaikan diri dengan perubahan, kita loyal dalam pekerjaan kita dengan meluangkan waktu, mengorbankan waktu. Jadi asal kita berpegang teguh pada core value itu, maka sebenarnya kita sudah menjalankan tugas kita dengan baik dan sudah dapat menjalankan misi kemanusiaan kita dengan baik. Dan terus semangat, karena masih ada fase-fase di depan kalian yang belum selesai. Masih panjang perjalanan. Masih panjang. Oke deh Ibu, satu lagi Ibu, salam saya mau ngajak Ibu untuk Selamat. Ibu ikuti nanti saya Oke, kasih tahu ke Ibu. siap. Lihat. Salam Basarnas, we are family, Afiknam Jagat Samagra. Yo, saya mulai ya Ibu. Ya. We are family, Afiknam Jagat Samagra. Yo. Terima kasih. Udah ya. Selesai? Selesai. Oke. Terima kasih Kak Andi. Sama-sama deh. Kakak dipanggil Makau. Udah keluar. Boleh, tadi Makau udah pergi ya? Udah keluar Pak. Oh iya. Bising kelas aja. Karena udah ini meledak ini. Udah siap. Ke Andi perlu dikit ke Andi.